Assalamualaikum warahmatullahi, jangan lupa like dan subscribe, semoga kita semua sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Malam itu, udara hutan terasa begitu berat, seolah menyimpan rahasia kelam yang enggan terungkap. Ibtu Jaya, seorang polisi muda yang dikenal tegas, ditugaskan untuk menyelidiki laporan warga tentang suara-suara aneh dari hutan yang kerap terdengar saat malam tiba. Dengan langkah mantap, ia masuk ke dalam gelapnya rimba, membawa senter dan pistol dinas di pinggangnya. Warga sebenarnya sudah memperingatkan, karena ada pantangan memasuki hutan itu di malam hari. Namun, Jaya hanya menanggapinya dengan senyum tipis, merasa dirinya mampu menghadapi apapun yang menanti. Suara jangkrik mendominasi perjalanan, namun sesekali terdengar gesekan ranting seperti sesuatu yang besar sedang bergerak. Jaya mencoba tetap tenang, meski ada perasaan tidak nyaman yang perlahan merambat ke tubuhnya. Bayangan-bayangan pohon yang terkena cahaya senter tampak seperti sosok-sosok aneh yang mengintai dari kejauhan. Ia terus melangkah, hingga tiba di tepi sungai kecil yang jernih, tempat jejak kaki manusia terakhir kali terlihat. Ia menunduk, memeriksa tanah yang lembab, dan menemukan jejak aneh yang melingkar seperti bekas tubuh ular raksasa. Ia menghela napas, mencoba mengusir rasa takut yang mulai tumbuh di dalam hati. Namun tiba-tiba, terdengar desisan panjang dari balik semak. Senter diarahkan, tetapi hanya terlihat dedaunan yang bergetar kuat, lalu hening. Ia menunggu beberapa detik, mencoba fokus, tapi semakin lama bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia mundur selangkah demi selangkah, tangan kanannya siap menggenggam pistol. Tetapi entah dari arah mana, bayangan besar melintas begitu cepat, membuatnya terhuyung jatuh. Dalam kepanikan, ia berusaha bangkit. Namun tubuhnya terasa begitu berat, seperti ada kekuatan yang melilit pinggangnya. Ia menjerit keras, tapi suaranya tertelan gelap malam. Cahaya senter terlempar jauh, hanya memberikan kilasan samar tubuh panjang bersisik yang semakin erat melilit dirinya. Ia mencoba menarik pistol, namun sudah terlambat, tubuhnya semakin terkunci hingga tak bisa bergerak sama sekali. Detik demi detik menjadi penderitaan, tulang-tulangnya berderak seakan remuk perlahan. Pandangannya mulai berkunang, napasnya tercekik. Yang terakhir ia lihat adalah mata kuning menyala dari kepala ular piton raksasa yang membuka rahang lebar, siap menelannya bulat-bulat. Jeritan terakhirnya tertelan dalam perut gelap sang pemangsa. Dan malam itu pun kembali sunyi, seolah tidak pernah ada peristiwa mengerikan yang terjadi. Keesokan paginya, warga menunggu kepulangan Jaya yang tak kunjung tiba. Beberapa orang mulai panik, sementara keluarga polisi itu menangis khawatir. Kepala desa mengutus beberapa warga untuk menyusul ke hutan, namun mereka hanya menemukan senter yang rusak di tepi sungai, bersama bekas jejak kaki Jaya yang berakhir begitu saja. Tak ada tanda-tanda kemana ia pergi, hanya bekas melingkar besar di tanah, membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya merinding. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar di desa. Ada yang bilang Jaya diculik makhluk gaib, ada pula yang yakin ia dimangsa oleh penunggu hutan. Suasana desa menjadi mencekam, karena hilangnya seorang polisi bukanlah hal biasa. Warga merasa kejadian itu adalah pertanda buruk, dan mereka mulai menutup diri dari hutan, takut menjadi korban berikutnya. Hari kedua pencarian dimulai. Polisi lain bersama warga memutuskan untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan, menyusuri jejak samar yang masih tersisa. Udara semakin lembab, kabut tipis menggantung, dan burung-burung hutan terdiam seakan ikut menjaga rahasia. Saat berjalan, seorang warga tiba-tiba berhenti mendadak, menunjuk ke arah semak belukar yang berguncang keras. Dari sana, muncul seekor ular piton raksasa, perutnya menggembung abnormal, seakan menelan sesuatu yang besar. Semua orang tertegun, saling pandang dengan wajah pucat. Polisi senior yang memimpin segera memerintahkan tim untuk mengepung ular tersebut. Namun, tidak mudah karena tubuh ular itu sangat panjang, berkilau dengan sisik coklat kekuningan yang tampak seperti baja hidup. Beberapa kali ular itu mencoba menyerang, memperlihatkan kekuatan luar biasa yang membuat beberapa orang terjatuh ketakutan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ular itu berhasil ditaklukkan dengan senjata api dan tombak warga. Hutan mendadak hening, hanya tersisa napas terengah dari para pencari yang masih tak percaya pada ukuran monster yang mereka hadapi. Ketika ular itu terkapar, pandangan mereka tertuju pada perut besar yang masih bergerak samar, seolah ada sesuatu di dalamnya. Kepala desa dengan suara bergetar menyarankan agar ular itu dibelah, meski sebagian warga menolak karena takut melihat kenyataan yang ada. Setelah berdebat,
Akhirnya keputusan diambil, perut ular dibuka. Dengan golok tajam, salah seorang warga mulai mengiris bagian bawah perut ular itu, dan bau amis darah menyengat segera menyeruak ke udara, membuat sebagian orang muntah. Lalu, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terlihat jelas. Dari dalam perut yang terbelah, tubuh manusia muncul perlahan, masih mengenakan seragam polisi lengkap. Semua orang berteriak kaget, beberapa jatuh terduduk tak kuasa melihat pemandangan itu. Tubuh itu adalah Ibtu Jaya, wajahnya pucat, matanya terpejam, namun utuh tanpa luka. Ia seolah hanya tertidur di dalam rahim gelap ular tersebut, dan pemandangan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Polisi lain yang melihat langsung berlari mendekat, memeriksa denyut nadi, namun hasilnya nihil. Jaya sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku dingin, meski keadaannya tampak tidak hancur. Inilah yang membuat mereka semakin bingung, bagaimana mungkin seseorang yang sudah ditelan ular bisa keluar dalam kondisi tubuh yang masih utuh. Misteri itu langsung menimbulkan berbagai spekulasi menyeramkan. Warga mulai histeris, berlarian menjauh dari lokasi. Sebagian menangis, sebagian lain menyalahkan polisi karena dianggap melanggar pantangan hutan. Kepala desa hanya bisa menunduk, wajahnya penuh kecemasan, seakan sudah tahu bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Ia sadar bahwa ular itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Kejadian ini membuka kembali luka lama yang selama ini mereka coba tutupi. Dan sejak saat itu, nama Jaya bukan hanya menjadi cerita tentang seorang polisi yang hilang, melainkan juga simbol kutukan hutan yang sudah lama diceritakan nenek moyang mereka. Desa yang tadinya tenang berubah menjadi lautan ketakutan, karena semua orang percaya masih ada rahasia lain yang belum terungkap di dalam hutan tersebut. Kabar penemuan tubuh Jaya menyebar cepat ke seluruh desa. Dalam hitungan jam, ratusan warga berdatangan ke balai desa untuk memastikan berita itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri tubuh Jaya yang terbujur kaku di atas tandu, masih dengan seragam lengkapnya. Jeritan histeris terdengar di mana-mana, terutama dari keluarga korban yang tak kuasa menerima kenyataan. Desa yang biasanya damai kini berubah menjadi pusat kepanikan. Beberapa orang tua desa berbisik-bisik, membicarakan cerita lama tentang ular penunggu yang konon menjaga hutan itu. Mereka percaya Jaya telah menjadi korban karena melanggar larangan masuk ke hutan saat malam hari. Ular raksasa yang ditangkap hanyalah utusan dari kekuatan gaib yang lebih besar, yang marah karena batasnya dilanggar. Perkataan ini membuat warga semakin takut, karena mereka sadar bahwa membunuh ular tersebut bisa jadi memperparah keadaan. Sementara itu, polisi yang lain berusaha menenangkan warga, namun mereka sendiri masih terguncang. Beberapa bahkan mulai percaya pada cerita mistis setelah menyaksikan sendiri tubuh Jaya yang keluar dari perut ular dengan utuh. Logika mereka runtuh, karena seharusnya tubuh yang ditelan piton sebesar itu sudah hancur atau setidaknya rusak parah. Namun kenyataannya berbeda, seolah ada sesuatu yang melindungi tubuh Jaya di dalam sana. Malam itu, suasana desa benar-benar mencekam. Banyak warga menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa, dan berdoa agar keluarga mereka tidak menjadi korban berikutnya. Anak-anak dilarang bermain di luar, sementara para lelaki berjaga-jaga dengan senjata seadanya. Namun meski begitu, suara aneh kembali terdengar dari arah hutan. Desisan panjang bercampur suara gemuruh seperti sesuatu yang besar bergerak, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Kepala desa akhirnya mengumpulkan para tetua dan memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua yang sudah lama meninggalkan desa. Dukun itu dikenal memiliki ilmu untuk berhubungan dengan penunggu hutan. Meski sebagian menolak karena dianggap musyrik, akhirnya mereka sepakat karena tak ada pilihan lain. Mereka tahu, apa yang menimpa Jaya hanyalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Sementara jenazah Jaya disemayamkan, beberapa orang mengaku melihat tubuhnya bergerak samar. Tangannya seperti berkedut, dan matanya hampir terbuka. Hal ini membuat keluarga semakin histeris, yakin bahwa arwah Jaya belum tenang. Polisi yang berjaga hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat, tak sanggup menjelaskan fenomena aneh itu. Perlahan, kabar ini menyebar dan semakin memperkuat keyakinan warga bahwa roh Jaya kini terjebak di antara dunia. Semua orang di desa sadar satu hal, malam-malam berikutnya tidak akan pernah sama lagi. Hutan telah menuntut korban, dan bisa saja korban berikutnya berasal dari mereka sendiri. Ketakutan kolektif itu menjadi teror yang lebih besar daripada ular piton itu sendiri, karena mereka kini percaya sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dilawan dengan senjata.
Keesokan paginya, setelah malam panjang penuh teror, dukun tua yang dipanggil akhirnya datang. Sosoknya kurus, rambut putihnya terurai, dan matanya tajam menatap setiap sudut desa. Ia berjalan perlahan menuju balai desa, lalu berhenti di depan jenazah Jaya. Dengan suara berat, ia berkata bahwa hutan yang mereka tempati bukanlah hutan biasa. Ada perjanjian lama antara leluhur desa dengan penunggu hutan, dan perjanjian itu telah dilanggar. Warga berkerumun, mendengarkan dengan hati berdebar. Dukun itu menjelaskan bahwa setiap hutan memiliki penjaga, dan penjaga hutan ini berwujud ular raksasa. Namun ular itu bukan sekadar hewan, melainkan jelmaan dari makhluk gaib yang menjaga keseimbangan. Jika manusia masuk tanpa izin, apalagi di waktu-waktu tertentu, maka penunggu akan menuntut tumbal. Dan yang terjadi pada Jaya adalah bukti nyata dari kemarahan itu. Beberapa orang mulai menangis, menyalahkan polisi karena nekat masuk ke hutan malam-malam. Polisi lain yang hadir mencoba membela diri, mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas untuk melindungi warga. Namun dukun menggeleng tegas, menyatakan bahwa hukum manusia tidak berlaku di wilayah kekuasaan penunggu hutan. Kata-katanya membuat semua orang terdiam, tidak ada yang berani membantah. Dalam penjelasannya, dukun juga mengatakan bahwa ular yang mereka bunuh hanyalah jelmaan fisik, bukan wujud sejati penunggu. Artinya, masih ada kekuatan lain yang belum tersentuh. Membunuh ular itu justru bisa membuat penunggu lebih murka. Warga yang mendengar langsung ketakutan, karena berarti apa yang mereka lakukan selama ini hanya memperparah keadaan. Mereka kini sadar, ancaman yang menanti jauh lebih besar daripada seekor ular piton. Di sela pembicaraan, dukun itu tiba-tiba menoleh ke arah hutan, matanya menerawang jauh. Ia berkata bahwa malam ini penunggu akan menampakkan diri, dan jika tidak ada yang dilakukan, korban akan terus berjatuhan. Warga semakin panik, sementara sebagian polisi mulai mempertimbangkan untuk meminta bantuan dari pihak militer. Namun dukun memperingatkan, semakin banyak orang masuk, semakin besar pula amarah penunggu. Jalan satu-satunya adalah ritual perdamaian. Kepala desa mencoba menenangkan keadaan, namun sulit. Warga terbelah dua, ada yang percaya pada dukun, dan ada yang menolak mentah-mentah. Namun ketakutan yang mereka alami membuat sebagian besar akhirnya setuju mengikuti saran sang dukun. Persiapan ritual pun dimulai, dengan sesajen, dupa, dan hewan kurban yang harus disiapkan sebelum malam tiba. Semua berharap ritual itu bisa menghentikan teror. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab, jika ular raksasa hanyalah jelmaan, lalu wujud asli penunggu hutan itu seperti apa? Pertanyaan itu berputar di benak setiap orang, menimbulkan rasa ngeri yang tak bisa diusir. Mereka sadar, malam nanti bisa menjadi malam terakhir bagi siapapun yang nekat menentang aturan gaib. Malam itu, desa dipenuhi aroma dupa yang menyala di setiap rumah. Warga berkumpul di balai desa untuk memulai ritual sesuai arahan dukun tua. Sesajen berupa ayam, kambing, dan hasil bumi ditaruh di sebuah tikar pandan, lengkap dengan dupa yang membubung ke langit. Semua orang berdoa dengan wajah pucat, berusaha mengusir ketakutan yang semakin menebal. Namun meski doa mengalun, hati mereka tahu bahwa malam itu tidak akan berjalan tenang. Sekitar tengah malam, suara desisan panjang terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu keras, hingga membuat tanah bergetar halus. Anak-anak berteriak ketakutan, sementara orang dewasa saling berpegangan. Polisi yang berjaga di sekeliling balai desa menyalakan senter dan mengokang senjata, meski dalam hati mereka sadar, peluru mungkin tak ada gunanya melawan sesuatu yang bersifat gaib. Semua mata tertuju pada jalan setapak menuju hutan, tempat kabut tebal mulai merambat ke arah desa. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari salah satu pos penjagaan. Warga berlarian ke sana, hanya untuk menemukan salah satu penjaga sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah senjata yang tergeletak di tanah, berlumuran lendir. Aroma amis menyengat, bercampur dengan suara ranting patah yang semakin menjauh ke dalam gelap. Semua orang panik, berteriak memanggil nama penjaga yang hilang, namun tak ada jawaban. Mereka yakin, ia sudah menjadi korban berikutnya. Dukun tua segera berdiri, memukul gong kecil yang dibawanya. Ia berteriak bahwa penunggu sudah hadir, dan ritual harus segera dilakukan. Warga dengan terburu-buru meletakkan sesajen di tengah lapangan, menyalakan obor di sekelilingnya. Mereka melantunkan mantra bersama dukun, berharap penunggu menerima persembahan itu. Namun, semakin keras doa dilantunkan,
semakin keras pula desisan terdengar, kali ini bercampur suara seperti tawa rendah yang menyeramkan. Polisi mulai kehilangan kesabaran. Salah seorang komandan memerintahkan anak buahnya menembakkan senjata ke arah hutan, mencoba menakut-nakuti. Tembakan bergema, burung-burung beterbangan, namun seketika suara desisan berubah menjadi jeritan panjang yang membuat telinga terasa sakit. Lampu-lampu tiba-tiba padam, hanya tersisa cahaya obor yang bergetar karena angin kencang. Suasana berubah semakin kacau, warga berhamburan, sebagian terjatuh, sebagian bersembunyi di rumah masing-masing. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil tiba-tiba terseret ke tepi hutan. Ibunya berteriak histeris, berusaha menariknya kembali, namun kekuatan misterius akan merampas anak itu dengan cepat. Untungnya, beberapa warga berhasil menarik sang anak, meski tubuhnya penuh bekas. Goresan merah seperti dicakar sesuatu. Ia pingsan, dan tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Semua orang menatap dengan ngeri, menyadari bahwa ritual itu tidak cukup menghentikan teror. Malam itu berakhir dengan ketakutan total. Banyak warga tak bisa tidur, hanya bisa menunggu fajar dengan doa dan air mata. Mereka sadar, ritual sederhana tidak mampu memuaskan amarah penunggu. Dan jika dibiarkan, maka jumlah korban akan terus bertambah, satu persatu, hingga seluruh desa lenyap ditelan kegelapan hutan. Keesokan harinya, desa diselimuti kesunyian yang mencekam. Tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada orang dewasa yang bekerja di ladang. Semua orang hanya membicarakan kejadian malam sebelumnya. Wajah mereka pucat, mata sembab karena kurang tidur, dan hati dipenuhi rasa takut. Namun yang paling mengejutkan adalah kejadian di rumah keluarga Ibtu Jaya, tempat jenazahnya disemayamkan. Sejak pagi, beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari dalam rumah itu. Ketika diperiksa, tubuh Jaya terlihat bergerak samar. Tangannya berkedut, bibirnya seperti berbisik, meski matanya tetap tertutup rapat. Keluarganya menjerit ketakutan, sementara polisi yang berjaga mencoba menahan agar jenazah tidak disentuh. Dukun tua dipanggil, dan ia berkata bahwa arwah Jaya belum bisa pergi. Menurutnya, Jaya terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib, karena cara kematiannya tidak wajar. Ia ditelan, namun tubuhnya tidak hancur, sehingga rohnya tidak tahu kemana harus pergi. Beberapa orang percaya bahwa roh Jaya kini sedang meronta, mencoba memberi peringatan pada warga tentang bahaya yang lebih besar. Dukun pun melakukan ritual kecil, membacakan mantra sambil menaburkan bunga di sekujur tubuh jenazah. Anehnya, gerakan tubuh Jaya langsung berhenti, namun matanya terbuka sedikit, memperlihatkan tatapan kosong yang membuat semua orang merinding. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mampu. Kabar tentang jenazah Jaya yang hidup kembali, cepat menyebar. Banyak warga berdatangan hanya untuk melihat sendiri fenomena itu. Beberapa percaya Jaya kini menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia gaib, dan jika tidak segera ditangani, arwahnya bisa menjadi gentayangan. Sebagian lain merasa semakin yakin bahwa desa mereka sudah dikutuk, dan tidak ada lagi jalan keluar. Ketakutan ini menjalar begitu cepat, membuat suasana semakin mencekam. Polisi yang datang dari kota merasa janggal. Mereka mencoba menyelidiki dengan cara logis, namun tak menemukan penjelasan medis yang masuk akal. Bahkan dokter yang dipanggil pun hanya bisa menggeleng, mengatakan bahwa fenomena itu di luar jangkauan ilmu kedokteran. Akhirnya, polisi pun terpaksa membiarkan dukun dan para tetua desa mengambil alih penanganan, meski awalnya mereka menolak segala hal yang berbau mistis. Malam itu, beberapa warga bermimpi aneh. Mereka mengaku didatangi sosok Jaya dalam tidur, wajahnya pucat dengan mata kosong, meminta tolong sambil menunjuk ke arah hutan. Ketika bangun, mereka merasa tubuhnya lemas, seolah energi disedot habis. Cerita mimpi itu semakin memperkuat keyakinan bahwa arwah Jaya benar-benar gelisah dan terjebak, dan satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah menghadapi penunggu hutan secara langsung. Namun siapa yang berani? Semua orang tahu, sekali masuk hutan, nyawa bisa tak kembali. Dan jika benar ada makhluk gaib yang menguasainya, maka melawannya berarti bunuh diri. Desa pun terjebak dalam dilema, antara pasrah pada kutukan, atau melawan sesuatu yang tak bisa mereka lihat dengan mata biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, polisi dari pusat akhirnya datang dengan pasukan lengkap. Mereka membawa senjata berat, peralatan canggih, bahkan GPS dan drone untuk memetakan hutan. Warga berharap kedatangan mereka bisa membawa solusi,
Namun dukun tua hanya menggeleng. Ia berkata semua peralatan modern tidak akan berguna, karena hutan itu bukan sekadar rimba, melainkan ruang gaib yang bisa mempermainkan arah dan waktu. Namun pasukan tetap melangkah, merasa yakin kekuatan militer bisa menuntaskan masalah. Hari pertama pencarian dimulai dengan penuh percaya diri. Drone diterbangkan, memperlihatkan hutan yang begitu lebat, seakan tak berujung. Namun anehnya, beberapa menit kemudian, semua drone kehilangan sinyal dan jatuh entah kemana. GPS pun menunjukkan lokasi yang berputar-putar, seakan mereka hanya berjalan di tempat meski sudah menempuh perjalanan jauh. Pasukan mulai resah, meski komandan mereka memaksa untuk tetap melanjutkan. Di tengah pencarian, mereka menemukan tanda-tanda aneh. Ada pakaian yang robek, bercampur lendir di atas tanah, dan jejak melingkar besar yang seolah ditinggalkan ular raksasa. Namun lebih menyeramkan lagi, mereka menemukan helm polisi yang sudah berkarat, padahal baru hilang beberapa hari lalu. Seakan waktu di dalam hutan berjalan berbeda. Hal ini membuat sebagian pasukan gemetar, menyadari mereka tidak sedang berhadapan dengan hutan biasa. Menjelang sore, suara desisan kembali terdengar, kali ini sangat dekat. Pasukan menyalakan senjata, bersiap menembak, namun tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba, salah seorang anggota menjerit, tubuhnya terseret ke semak-semak dengan kecepatan luar biasa. Pasukan panik, menembakkan peluru ke segala arah, namun hanya menghantam pepohonan. Ketika mereka mengejar, yang ditemukan hanyalah sepatu penuh darah yang ditinggalkan begitu saja. Korban itu hilang, tak pernah kembali. Malam tiba, dan mereka terpaksa membuat kemah di tengah hutan. Namun suasana semakin mengerikan. Suara bisikan terdengar di telinga beberapa orang, memanggil nama mereka satu persatu. Ada yang melihat bayangan ular melintas di antara pohon, padahal tidak ada apapun. Rasa takut berubah menjadi paranoia, membuat sebagian pasukan saling curiga dan hampir saling menembak. Komandan berusaha menenangkan, tapi dalam hati ia sendiri mulai goyah. Esok harinya, jumlah pasukan berkurang drastis. Beberapa hilang tanpa jejak, sementara yang tersisa mulai kehilangan semangat. Mereka sadar, kekuatan senjata tidak bisa melawan makhluk yang tak kasat mata. Akhirnya, komandan memutuskan untuk mundur. Namun anehnya, jalan keluar tidak juga ditemukan. Mereka berputar-putar, hingga akhirnya menyadari satu hal menakutkan, hutan itu menahan mereka, dan tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Dan di tengah keputusasaan itu, salah seorang pasukan melihat sesuatu di kejauhan, sosok manusia berseragam polisi yang berdiri kaku di antara pepohonan, menatap mereka dengan mata kosong. Wajah itu adalah wajah Ibtu Jaya, namun bagaimana mungkin ia bisa berada di sana, sementara tubuhnya sudah dimakamkan di desa. Kabar tentang kegagalan pasukan menyebar cepat. Warga semakin panik, menyadari bahwa bahkan militer pun tidak mampu menaklukkan kekuatan gaib yang bersemayam di hutan itu. Dukun tua lalu memutuskan untuk mengungkap rahasia besar yang selama ini disembunyikan leluhur desa. Ia berkumpul dengan warga di balai desa, menyalakan dupa, dan mulai bercerita dengan suara berat yang membuat semua orang terpaku. Menurutnya, hutan itu sejak dulu dijaga oleh makhluk gaib yang disebut si penunggu. Ia berwujud ular raksasa, namun sebenarnya bukanlah hewan biasa. Ia adalah roh purba yang diberi persembahan setiap beberapa dekade sekali, agar desa tetap aman. Dahulu, leluhur mereka mengikat perjanjian, setiap 30 tahun, satu tumbal manusia harus dipersembahkan. Jika perjanjian itu dilanggar, maka penunggu akan mengambil tumbalnya sendiri. Dan kini, karena desa sudah lama melupakan tradisi itu, amarah penunggu kembali bangkit. Cerita ini membuat warga histeris. Mereka merasa terjebak dalam dosa leluhur yang tidak pernah mereka ketahui. Beberapa menuduh kepala desa sengaja menutup-nutupi, karena takut mengungkap rahasia lama. Kepala desa hanya bisa terdiam, menahan air mata, karena ia memang tahu cerita itu namun berharap kutukan tidak akan kembali. Kini semuanya sudah terlambat, dan penunggu sudah menagih dengan cara yang paling mengerikan. Dukun lalu berkata bahwa membunuh ular piton sebelumnya adalah kesalahan besar. Itu bukan penunggu sebenarnya, melainkan jelmaan kecil yang dikirim sebagai peringatan. Wujud asli penunggu jauh lebih besar, bisa memenuhi seluruh hutan dengan tubuhnya. Dan jika amarahnya memuncak, desa bisa ditelan habis. Kata-kata ini membuat semua orang gemetar, membayangkan sesuatu sebesar itu sedang mengintai mereka setiap saat. Beberapa warga mulai mendesak dilakukan ritual besar. Mereka menawarkan hewan kurban dalam jumlah banyak,
bahkan sebagian rela meninggalkan desa. Namun dukun menggeleng, mengatakan penunggu tidak bisa ditipu dengan hewan. Ia hanya menerima tumbal manusia. Kata-kata itu membuat suasana menjadi gaduh, warga berteriak-teriak, sebagian marah, sebagian ketakutan, karena artinya ada yang harus dikorbankan di antara mereka sendiri. Ketika malam mulai turun, suara aneh terdengar lagi. Kali ini bukan hanya desisan, tapi juga suara tangisan perempuan dari arah hutan. Beberapa warga merasa suara itu sangat familiar, seperti suara istri atau anak mereka. Namun ketika mereka mencoba mendekat, dukun segera melarang. Ia berkata itu adalah tipu daya penunggu untuk memancing korban masuk ke hutan. Jika ada yang terjebak, maka mereka tidak akan pernah kembali. Desa pun semakin terbelah. Ada yang ingin lari sejauh mungkin, meninggalkan tanah leluhur mereka. Namun ada pula yang percaya bahwa melarikan diri hanya akan membuat penunggu mengejar hingga kemanapun mereka pergi. Pilihan semakin sempit, dan bayangan tumbal manusia semakin nyata di depan mata mereka. Akhirnya, warga sepakat untuk mengikuti ritual besar yang diusulkan dukun tua. Malam itu, di tepi hutan, tikar besar digelar, sesajen disusun rapi, dan hewan kurban disembelih. Darah mereka ditampung dalam tempayan, lalu diletakkan di bawah pohon tua yang dianggap gerbang gaib menuju dunia penunggu. Warga berkerumun dengan wajah pucat, sebagian menutup mata, sebagian menggigil ketakutan. Suara mantra bergema, berpadu dengan teriakan ayam dan kambing yang disembelih. Namun setelah semua dilakukan, hutan tetap bergemuruh. Angin bertiup kencang, membuat obor padam satu persatu. Dari dalam kegelapan, terdengar suara mendesis panjang, lebih keras dari sebelumnya. Tanah bergetar, dedaunan berguguran, dan dari kejauhan tampak dua bola mata kuning sebesar tempayan menatap ke arah mereka. Semua orang berteriak histeris, berlarian, namun kaki mereka seolah terpaku, sulit bergerak. Dukun tua berteriak bahwa persembahan belum cukup. Penunggu menginginkan tumbal manusia, bukan hewan. Kata-kata itu membuat warga semakin panik. Mereka mulai saling menoleh, saling curiga, siapa yang harus dikorbankan. Beberapa orang bahkan mencoba kabur, namun langkah mereka terhenti oleh suara jeritan yang menggema di seluruh hutan. Seolah penunggu sudah memilih korbannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak keras, tubuhnya terangkat ke udara tanpa terlihat siapa yang menariknya. Ia melayang ke arah hutan, menjerit sejadi-jadinya, hingga tubuhnya lenyap begitu saja dalam kegelapan. Warga lain menjerit, sementara dukun hanya bisa menunduk, pasrah karena ritual telah gagal mengendalikan penunggu. Sesajen berhamburan, darah hewan bercampur dengan tanah, menciptakan aroma amis yang menusuk hidung. Polisi mencoba menembak ke arah hutan, namun peluru seakan tidak berpengaruh. Malah, suara tawa rendah terdengar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lampu senter bergetar, menunjukkan bayangan ular raksasa yang merambat di antara pepohonan. Ukurannya tidak masuk akal, tubuhnya sebesar batang pohon, sisiknya berkilauan memantulkan cahaya remang. Itu bukan sekadar hewan, itu adalah penunggu yang selama ini mereka takuti. Ritual berdarah malam itu hanya memperburuk keadaan. Warga yang tersisa berlarian pulang ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, berdoa dengan putus asa. Namun semua orang tahu, penunggu kini benar-benar telah bangkit. Dan ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan tumbal manusia yang diinginkannya. Malam itu berakhir dengan jeritan panjang yang bergema di seluruh desa, menandakan ada lagi yang menjadi korban. Keesokan paginya, ditemukan tubuh salah seorang warga di tepi hutan. Tubuhnya biru-membiru dengan bekas lilitan besar, matanya melotot kosong, lidah terjulur, seolah ia tewas dalam ketakutan yang amat sangat. Desa pun diliputi duka dan ketakutan, menyadari bahwa teror baru saja dimulai. Setelah kejadian itu, desa benar-benar berubah menjadi tempat terkutuk. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah senja. Pintu-pintu dikunci rapat, jendela ditutup dengan papan, dan dupa terus menyala di setiap sudut rumah. Namun meski begitu, suara-suara aneh tetap terdengar setiap malam. Ada yang mendengar desisan, ada yang mendengar tangisan, bahkan ada yang mendengar ketukan keras di pintu rumah mereka, seakan ada yang ingin masuk. Polisi yang tersisa semakin putus asa. Mereka sudah kehilangan banyak anggota, dan tidak ada satupun yang berhasil mengungkap misteri hutan itu. Senjata, teknologi, dan logika semua runtuh di hadapan kekuatan gaib yang begitu besar. Akhirnya,
mereka hanya bisa ikut berdoa bersama warga, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Namun dalam hati, mereka tahu, penunggu tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa warga mencoba melarikan diri diam-diam, meninggalkan desa tanpa izin. Namun anehnya, tidak ada satupun yang berhasil. Orang-orang itu hilang di perjalanan, dan yang kembali hanyalah barang-barang mereka yang berserakan di tepi jalan, penuh dengan lendir aneh yang sama seperti ditemukan di hutan. Hal ini membuat warga semakin yakin, penunggu tidak hanya menguasai hutan, tetapi juga seluruh wilayah sekitar desa. Mereka benar-benar terjebak. Kisah Jaya. Baik, saya lanjutkan cerita ini sampai bab 15, masing-masing tetap 7 paragraf panjang agar nuansanya tetap horor, mencekam, dan penuh ketegangan. Hutan kembali ditelusuri oleh tim gabungan, namun semakin jauh mereka masuk, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Jejak kaki tim pencari sebelumnya yang hilang justru berhenti di tengah tanah basah, seakan mereka lenyap begitu saja. Para pencari mulai merasakan hawa dingin menusuk, meski sinar matahari masih menembus rimbunnya pepohonan. Keringat bercucuran di wajah mereka, bukan karena panas, melainkan karena ketakutan yang mulai mengekang pikiran. Tiba-tiba, salah seorang anggota melihat sekelebat bayangan panjang melintas di antara pohon. Semua orang sigap mengangkat senjata, namun ketika diperhatikan, tak ada apa-apa di sana. Suara dedaunan bergesek pelan, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik rimbun semak. Wajah-wajah pucat mulai terlihat, semangat keberanian berganti menjadi rasa ingin segera keluar dari hutan. Namun jalan keluar terasa semakin sulit ditemukan. GPS yang mereka bawa kembali berputar-putar, memberikan titik lokasi yang sama sekali tak sesuai kenyataan. Beberapa anggota mulai panik, ada yang mencoba memanjat pohon untuk melihat arah, namun begitu berada di atas, ia berteriak histeris melihat sesuatu yang besar bergerak di bawah. Tak lama, ia terjatuh dari ketinggian dan tak sadarkan diri. Yang lain segera menolong, namun saat tubuhnya diperiksa, di sekitar lehernya ada bekas merah memanjang, mirip lilitan sesuatu. Mereka tahu itu bukan bekas cabang pohon, melainkan jejak ular. Nafas orang itu masih ada, tapi lemah. Semua mulai menyadari bahwa sesuatu memang sedang mempermainkan mereka. Seorang polisi senior akhirnya berteriak lantang agar semua tetap fokus dan jangan tercerai-berai. Ia memerintahkan agar mereka terus bergerak bersama-sama, tidak peduli kemana arah GPS menunjuk. Tapi suasana semakin mencekam ketika suara desisan keras terdengar, panjang dan bergema, seakan datang dari segala arah sekaligus. Beberapa anggota mulai kehilangan kendali. Ada yang memohon agar misi ini dihentikan, ada pula yang menangis ketakutan. Namun sang komandan tetap memaksa agar mereka melanjutkan, dengan alasan jika mundur sekarang, misteri ini tak akan pernah terpecahkan. Perintah itu membuat suasana semakin tegang, karena semua orang tahu, semakin mereka melangkah, semakin dekat pula bahaya yang menunggu. Di kejauhan, kabut tipis mulai turun meski hari masih siang. Kabut itu menyelimuti hutan, membuat pandangan semakin terbatas. Dan di balik kabut, samar-samar terlihat sosok ular raksasa yang hanya menampakkan kepala dan sebagian tubuhnya, lalu lenyap begitu saja, seakan hanya memperlihatkan diri untuk menegaskan, mangsa berikutnya sudah menunggu. Malam itu mereka terpaksa berkemah di tengah hutan. Api unggun dinyalakan, tapi cahaya kecil itu tak mampu mengusir rasa takut. Setiap orang berjaga dengan senjata di tangan, namun tubuh tetap gemetar. Suara burung malam, serangga, dan gesekan dedaunan terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seolah seluruh alam ikut mengawasi mereka. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah kiri perkemahan. Semua langsung berlari, namun hanya menemukan sepatu salah satu anggota tergeletak dengan bercak lendir di sekitarnya. Tak ada jejak lain, hanya tanah yang remuk seakan dililit sesuatu besar. Tubuhnya lenyap tanpa bekas, membuat seluruh tim gemetar ketakutan. Tak lama, suara jeritan lain terdengar, kali ini dari arah kanan. Mereka berlari lagi, namun sama saja, yang tersisa hanya helm dan senjata yang patah. Tak ada tubuh, tak ada darah. Semua orang mulai menyadari, mereka sedang dipermainkan. Ular itu tidak hanya berburu, tetapi seakan sengaja membuat mangsanya ketakutan hingga putus asa. Komandan mencoba menenangkan pasukannya, tapi matanya pun tak bisa menyembunyikan ketakutan. Ia tahu mereka dikepung. Suara desisan kini terdengar lebih dekat, bahkan tanah di bawah kaki mereka sesekali bergetar, seakan sesuatu besar sedang merayap di bawah permukaan.
Api unggun tiba-tiba padam tertiup angin kencang. Gelap gulita menyelimuti, hanya terdengar napas terengah dan bisikan doa dari mulut para anggota. Dalam kegelapan itu, satu persatu suara hilang. Ada yang menjerit, lalu sunyi. Ada yang memohon ampun, lalu lenyap. Sisanya hanya diam, tak berani bersuara. Ketika cahaya senter dinyalakan kembali, jumlah mereka sudah berkurang drastis. Beberapa orang lenyap tanpa jejak. Hanya sisa barang-barang pribadi yang tercecer. Semua orang kini sadar, mereka bukan sekadar berhadapan dengan ular, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan di kejauhan, mata kuning berkilat tampak mengintip dari balik pepohonan, memandangi mereka dengan tatapan lapar. Keesokan paginya, hanya setengah tim yang tersisa. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa, meski jalan pulang tak kunjung jelas. Namun semakin mereka berjalan, semakin kuat rasa bahwa mereka justru makin jauh masuk ke dalam wilayah terlarang. Pepohonan semakin rapat, udara semakin dingin, dan bau amis semakin terasa. Salah satu anggota yang paling tua akhirnya bersuara. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah kutukan penunggu hutan. Dulu, ketika jalan, desa dibangun, banyak pohon besar ditebang tanpa ritual penghormatan. Leluhur sudah mengingatkan, namun pemerintah mengabaikan. Kini roh hutan murka, dan ular raksasa hanyalah manifestasi dari kemarahan itu. Mendengar itu, sebagian percaya, sebagian marah karena dianggap tahayul. Namun tak bisa dipungkiri, fakta di depan mata terlalu menyeramkan untuk diabaikan. Sesuatu memang sedang memburu mereka. Dan setiap kali mereka melanggar jalur tertentu, suara desisan panjang selalu terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Salah satu anggota yang masih muda tiba-tiba kerasukan. Matanya melotot, suaranya berubah berat, dan ia berteriak bahwa mereka semua akan menjadi santapan, karena tumbal belum cukup. Tubuhnya lalu kejang-kejang sebelum pingsan. Ketika ia sadar, ia tak ingat apa-apa. Semua makin yakin bahwa arwah gaib memang sedang ikut campur. Ketegangan memuncak ketika mereka menemukan sebuah batu besar berlumuran darah kering. Di sekitarnya ada tengkorak manusia yang berserakan. Batu itu seperti altar kuno yang sudah lama dipakai untuk sesaji. Komandan terdiam lama, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Semua anggota hanya saling menatap dengan wajah pucat. Warga desa yang ikut dalam pencarian akhirnya berkata dengan suara lirih bahwa mereka telah menemukan pusat kutukan hutan ini. Batu itu adalah tempat tumbal, dan siapapun yang mengganggu, hidupnya akan diambil sebagai pengganti. Tak ada yang berani mendekat. Namun dari balik semak, terdengar suara tubuh besar merayap, semakin dekat, semakin nyata. Sore itu, kabut kembali turun. Kali ini lebih tebal, membuat pandangan hanya beberapa meter saja. Suara ranting patah terdengar di sekeliling, membuat mereka yakin ular raksasa sudah benar-benar datang. Senjata mereka disiapkan, jari-jari menempel pada pelatuk, namun hati dipenuhi ketakutan. Dari balik kabut, muncul bayangan besar yang perlahan menampakkan wujudnya. Ular piton raksasa itu jauh lebih besar daripada yang pertama mereka bunuh. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, sisiknya berkilat kehijauan, dan matanya menyala merah menyala. Setiap gerakannya membuat tanah bergetar, seakan bumi sendiri ikut ketakutan. Tanpa aba-aba, ular itu meluncur dengan kecepatan mengerikan, langsung melilit dua anggota tim sekaligus. Teriakan mereka menggema, tulang-tulang berderak hancur di bawah lilitan maut. Peluru-peluru ditembakkan bertubi-tubi, tapi hanya memantul di sisiknya yang keras seperti baja. Komandan berteriak agar mereka menargetkan mata. Beberapa tembakan akhirnya mengenai kepala ular, membuatnya mengamuk. Tubuhnya menghantam pohon-pohon, merobohkan batang besar seakan ranting kecil. Suara gemuruh memenuhi hutan, membuat suasana semakin kacau. Beberapa anggota berlari, mencoba menyelamatkan diri, namun ular itu bergerak terlalu cepat. Satu persatu tubuh diseret, jeritan mereka terhenti tiba-tiba saat lilitan menutup napas terakhir. Tanah dipenuhi darah dan sisa peralatan yang hancur. Komandan, dengan sisa tenaganya, mencoba meledakkan granat ke arah kepala ular. Ledakan itu membuat ular meraung keras, darah hitam memancar, namun tubuhnya tetap bergerak liar. Seakan ledakan itu hanya membuatnya semakin marah. Malam pun jatuh, meninggalkan medan penuh mayat dan suara desisan panjang yang tak kunjung berhenti. Ketika fajar menyingsing, hanya 3 orang yang tersisa dari seluruh tim. Mereka berjalan dengan tubuh lemah, luka di mana-mana, dan wajah penuh keputusasaan. Mereka tidak lagi berpikir untuk menyelesaikan misi,
hanya ingin keluar hidup-hidup. Namun jalan pulang masih samar, seakan hutan itu menolak melepaskan mereka. Di kejauhan, terdengar suara desa. Mereka berlari ke arah itu dengan sisa tenaga terakhir. Namun sesampainya di sana, desa itu terasa aneh. Rumah-rumah kosong, pintu terbuka, tapi tak ada seorang pun di dalamnya. Angin berhembus pelan, membawa bau amis yang sama seperti di hutan. Tiba-tiba mereka menyadari, desa itu bukan desa yang mereka kenal. Semua rumah terlihat sama, tapi tak ada kehidupan. Seperti replika palsu yang diciptakan untuk menjerat mereka lebih jauh ke dalam kutukan. Salah satu dari mereka berteriak histeris, menyadari bahwa mereka tak akan pernah keluar. Langkah kaki besar terdengar di belakang. Mereka menoleh, dan melihat bayangan ular raksasa muncul dari kabut, lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, tubuhnya seakan tak berujung, memenuhi jalan desa palsu itu. Matanya menatap tajam, seperti ingin mengatakan, inilah akhir dari perjalanan kalian. Salah seorang mencoba melawan, menembakkan peluru terakhirnya, namun hanya membuat ular itu semakin cepat meluncur. Dalam sekejap, dua orang terhisap dalam lilitan dan lenyap. Hanya komandan yang tersisa, berdiri gemetar dengan wajah penuh air mata. Ular itu mendekat perlahan, membuka mulut raksasanya, memperlihatkan kegelapan tak berujung. Komandan hanya bisa menutup mata, pasrah pada takdir. Jeritannya menggema, sebelum akhirnya sunyi. Dan sejak hari itu, hutan beserta desa